Rahayu Ki. Rahayu. Eh, ini Ki, kita mau meneruskan yang kemarin tentang budaya. Kita mau bertanya-tanya tentang Bhinneka Tunggal Ika itu apa tuh Ki? Ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari bahasa Jawa kuno. Itu tertuang dalam kitab Sutasoma yang karya dari Empu Tantular. Itu pada era Majapahit. Nah, di situ ada 6 kalimat, salah satunya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangkrua. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu mempunyai arti Bhinneka itu maneka warna atau beraneka ragam, tunggal yaitu satu atau manunggal, manggolong, ika itu artinya iku, kalau eka itu satu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika berarti maneka warna atau beraneka ragam, manunggal itu. Ika itu iko atau itu. Nah, Tanhana Dharma Mangkrua, tan itu tidak, hana itu ono atau ada, mangrua itu mendua atau mangkru, yang artinya tidak ada dharma. Dharma itu kautaman ya, tidak ada kautaman yang mendua. Nah, jadi itu bermakna sangat dalam sekali, yang mana Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkrua itu mewujudkan suatu sikap dan perilaku bangsa kita sejak zaman Joma-Jujo atau Noma kuno. Itu sudah mampu menerima semua cara untuk bereaksi, untuk menghormati, untuk ngabekti kepada Sang Pencipta. Nah, beraneka ragam manunggal itu tidak ada kautaman yang mendua. Walau berbeda-beda caranya, namun tetap tujuannya satu, yaitu kepada itu. Nah, itu siapa? Banyak sekali. Di dalam bahasa Jawa aja ada Sang Hyang Manon, sebutan Sang Pencipta ini. Ada Sang Hyang Maha Kuwasa, Gusti Pangeran, dan banyak lagi sebutannya. Nah, namun apa yang dimaksud Sang Hyang Manon, Sang Hyang ini dan Sang Hyang itu, Gusti Pangeran dan yang lainnya adalah sama, yaitu Sang Pencipta. Nah, beraneka ragam cara-cara menyembahnya, tetap tujuannya itu. Begitu bijaklah leluhur kita bahwa semua cara-cara itu benar apa adanya. Karena dalam menghadap Tuhan yang Maha Kuasa, setiap masing-masing orang itu mendapatkan berbeda-beda, walaupun kita saat bersama-sama. Yang artinya bahwa kita menghadap Tuhan atau Sang Pencipta itu tidak bisa secara bareng-bareng, itu tidak bisa. Buktinya apa? Yaitu kita duduk bersama dengan cara yang sama, namun dapatnya berbeda-beda. Ini adalah suatu bukti bahwa kita dalam menghadap Yang Maha Kuasa atau Sang Pencipta ini tidak bisa secara bersama-sama, walaupun saatnya melakukan itu bersama-sama.
Nih, ini yang perlu kita sampaikan. Nah, kemudian cara-cara itu apa saja? Cara-cara di dalam Nusantara ini banyak sekali, yaitu ada aliran-aliran, ada keyakinan-keyakinan yang sekarang juga disebut agama. Di dalam cara-cara masing-masing, agama itu mempunyai caranya masing-masing. Nah, apa yang dikandung maksud dalam Bhinneka Tunggal Ika yang kaitannya dengan aliran atau agama-agama yang ada di Nusantara ini? Yaitu satu, meningkatkan dan meninggikan rasa tepo seliro, rasa toleransi. Corone beda-beda sak temene tujuane siji. Ndak perlu saling menyalahkan, tidak perlu menganggap dirinya benar, namun di sini saling menghargai, saling menghormati tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Inilah Nusantara, dan itulah kebijakan-kebijakan leluhur sejak zaman Majujono Makuno. Nah, maka yang terutama dijaga dalam Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkuwa secara lahiriah adalah kebersamaan, kerukunan, kebersatuan, kegotong royongan. Itulah yang dijaga agar supaya tidak ada perpecahan-perpecahan terkait dengan keyakinan-keyakinan yang atau aliran-aliran yang mereka yakini. Maka ada simbol yang disebut Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkuwa. Nah, disinilah adat kebudayaan kita ngeroy semua yang ada di dalam aliran-aliran itu. Maka terwujudlah peradaban-peradaban Jawa Nusantara sesuai perkembangannya. Contoh, seperti Candi Borobudur. Candi Borobudur itu saat perkembangan aliran atau keyakinan Buddha. Saat itu, kalau sekarang disebut agama. Peradaban Jawa Nusantara saat perkembangan di masa Buddha ini sangat membantu dan saling melengkapi tentang ajaran-ajaran Buddha yang dari Tibet. Jadi Borobudur itu bukan peradaban Buddha, namun peradaban Jawa Nusantara dalam masa perkembangan agama Buddha. Karena di dalam Tibet sana tidak ada bangunan-bangunan yang berstruktur dan mengajarkan hal yang seperti itu. Contoh, di dalam Borobudur ada kalimat-kalimat yang menyebut suwargo atau suwarga. Nah, kalau agama Buddha menyebut bukan suwargo, tapi nirwana. Nah, ini salah satu bukti bahwa Borobudur itu adalah peradaban Jawa. Begitu pula Prambanan. Candi Prambanan adalah peradaban Jawa di masa perkembangan Hindu. Kalau dulu disebut Siwa, aliran Siwa. Nah, akhirnya berkembang juga. Salah satunya juga di Candi Palah Penataran. Nah, Palah Penataran ini berkembang lagi, yang mana di situ menunjukkan bahwa perkembangan aliran-aliran itu sempat menyatu, maka disebutlah Siwa Buddha. Dan ini juga ada terluang dalam relief-relief yang ada di Candi Palah Penataran. Salah satunya itu adalah relief yang menceritakan Bubuk Sah Gagak Aking. Itu adalah cerita Buddha. Namun sebagian juga ada yang menceritakan tentang kisah-kisah Hindu. Gitu loh. Kemudian juga ada di Candi Naga itu relief-relief yang menunjukkan tumpeng. Nah, ini adalah ajaran Jawa tumpeng ini, karena di dalam India sana tidak ada tumpeng itu.
Cuma Jawa aja gitu ya. Ya, selama yang ada di Nusantara ini baru adalah yang namanya tumpeng. Ya, ini tertuang di dalam relief salah satu candi di dalam area Candi Palah Penataran itu yang disebut Candi Angka Tahun atau Candi Naga. Nah, juga ada bangunan di Candi Palah Penataran ini yang menghadap kiblat. Karena saat renovasi Candi Palah Penataran di era Majapahit itu perkembangan agama Islam sudah mulai masuk gitu loh. Walaupun belum populer saat itu. Masih di area-area atau di sekitar tempat-tempat perdagangan. Baru pada saat para wali Songo itu, perkembangan Islam itu sudah mulai populer. Nah, leluhur kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah itu mampu menerima semua aliran-aliran atau semua agama yang ada di dunia ini. Nah, begitu masuk ke Nusantara, yang menjadi luar biasanya itu menjadi toh dunia menyampaikan bahwa agama Buddha yang ada di Nusantara ini lebih baik daripada di Tibet. Hindu yang ada di India itu lebih baik di Indonesia. Nah, dan lain sebagainya termasuk Islam. Islam di Arab dengan Islam Nusantara itu konon katanya dunia mengatakan itu orang Islam Indonesia lebih tertib, lebih santun dan lebih yang baik. Ini adalah suatu bukti bahwa peradaban Nusantara ini mampu menerima dari segala aliran-aliran atau agama-agama yang ada di dunia ini. Ini yang terkait dengan yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah. Ya, terima kasih Ki. Masih banyak lagi yang perlu kita kupas tentang budaya. Di lain waktu kita sambung kembali Ki. Terima kasih, Rahayu. Terima kasih, Rahayu.